Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta bersama dengan saya Pendeta Setioko. Semoga saudara dalam keadaan baik dan sehat dimanapun saat ini saudara sedang berada. Saat ini kita rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu hati dan berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan Allah Sang Pencipta Semesta, atas hari baru yang Tuhan berikan pada kami, atas kehidupan yang boleh kami jalani, atas kesempatan yang telah Tuhan beri untuk kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami bersyukur atas waktu pemberian-Mu di mana kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati setiap kami, sehingga melalui pendengaran kami, firman-Mu boleh menerangi hati kami, dan menerangi langkah hidup kami selama berjalan di dunia ini. Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu, bahwa tangan-Mu tak pernah terlambat untuk menolong kami, bahwa tangan-Mu tak kurang panjang untuk merengkuh kami di jurang-jurang kehidupan yang dalam dan mengangkat kami kembali. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Sehari ini penuh, berkatilah aktivitas kami, lindungi, jagai, iringi kami, buka jalan kami, dan berkati kami beserta dengan orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi. Inilah seluruh doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di kesempatan saat ini diambilkan dari Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Firman yang berkata demikian kepada kita. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Sebagai orang percaya atau orang beriman, tentu kita tidak asing dengan yang namanya berdoa atau sembahyang. Di dalam keseharian hidup kita tentu kita sudah sering dan bahkan rutin untuk berdoa kepada Tuhan di dalam sela-sela aktivitas kita sehari-hari maupun dalam waktu-waktu khusus kita mengkhususkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Di dalam doa sebenarnya adalah suatu kesempatan yang baik bagi kita untuk berjumpa dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, layaknya kita berbicara dengan sahabat kita yang begitu karibnya, layaknya kita berbicara dengan Bapa kita yang begitu penuh kasihnya. Dan di dalam percakapan itu kita boleh mencurahkan segala isi hati kita, boleh menaruh beban-beban hidup yang selama ini menekan di hati kita, boleh mengeluarkan semua karat-karat batin atau sampah-sampah yang selama ini terpendam di dalam hati kita, untuk kita taruh di bawah kaki salibnya, atau kita taruh ke dalam tangannya yang tak pernah kurang besar untuk menampung semua curahan isi hati kita. Dan melalui itu hati kita boleh merasakan kelegaan sedikit demi sedikit, karena beban-beban itu kita tanggalkan, kita taruh dalam tangan Tuhan. Dan karenanya ada kesegaran baru, ada kekuatan baru untuk kita boleh kembali menjalani kehidupan kita sehari-hari, karena beban-beban hidup itu telah kita taruh di dalam doa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, inilah yang menjadi pesan di dalam Mazmur 37 ayat 4-5. Ada bagian yang mengatakan serahkanlah jalanmu kepada Tuhan. Di dalam bahasa aslinya memiliki makna yang sangat baik. Gole al Yahweh itu memiliki arti gulingkanlah jalanmu kepada Tuhan. Sebagaimana kita tahu, kata menggulingkan, ketika kita menggulingkan sesuatu itu berarti kita seperti menyerahkan, memberikan, kayak istilahnya apa ya, jadi benar-benar kayak kita gitu. Semua yang selama ini terpendam dan membebani hati kita untuk kita taruh kepada Tuhan. Dan dari situlah sedikit demi sedikit
kita boleh belajar untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bertindak. Ketika kita telah menaruh setiap beban-beban yang selama ini membebani hati kita, pergumulan, persoalan yang syarat beban itu dalam tangan Tuhan, sepaket dengan itu pun kita percaya bahwa Tuhan pun juga yang akan bertindak atas diri kita. Tuhan yang akan campur tangan, menolong. Ketika kita menyerahkan atau menggulingkan jalan kita, Tuhan pun tangannya yang akan membukakan jalan bagi kita untuk melangkah ke depannya. Kita percaya Tuhan menolong kita berproses menguraikan pergumulan-pergumulan yang syarat beban itu sedikit demi sedikit bersama dengan Tuhan. Dan terkadang pergumulan atau beban di hati kita itu membuat senyum di wajah kita hilang. Dan karenanya kita sulit sekali untuk bersuka cita atau bersuka. Dan di ayat sebelumnya, di ayat keempat dikatakan, bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hati. Mungkin karena tekanan yang begitu berat, sukacita kita hilang dan hasrat hati kita, greget atau passion hidup kita itu menghilang, luntur itu. Tapi ketika kita boleh belajar untuk bersuka di dalam Tuhan, yaitu belajar untuk menaruh beban hidup kita kepada Tuhan, percaya Tuhan akan turun tangan, campur tangan atas perkara kita, kita belajar untuk bersukacita di dalam keadaan yang mungkin saat ini belum baik. Itulah iman. Kita percaya bahwa ke depan akan baik meskipun sekarang belum baik. Dan karenanya kita belajar bersuka di dalam Tuhan. Dan karena kita boleh merasakan kelegaan itu, sedikit demi sedikit senyum kembali merekah di raut wajah kita, kembali berseri. Dan karenanya hasrat hati kita kembali muncul, kita memiliki semangat baru, kesegaran baru, dan kekuatan baru untuk kembali berjalan dan menghadapi kenyataan kehidupan. Maka dua hal itulah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu taruh bebanmu ke tangan Tuhan, dan belajar untuk bersuka di dalam Tuhan. Kiranya ini memberkati setiap kita, saya dan saudara, dan sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.